Ternyata bukan Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir di balik permainan besar PCR. Malahan Luhut kemarin pada waktu podcast Deddy Corbuzier, saya itu sudah nyumbang, sudah bekerja keras, malah dibully, ujarnya dalam podcast Deddy Corbuzier. Nah, memang baru-baru ini Ferdinand Hutahian membongkarnya. Ferdinand Hutahian pun angkat bicara terkait nama keponakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala yang masuk dalam pusaran bisnis PCR. Ferdinand pun tidak lupa mengatakan siapapun berhak menjalankan bisnis ini termasuk perusahaan Grup Bozowa milik Erwin Aksa. Nah, ternyata dalam daftar yang dibagikan oleh Ferdinand Hutahian di akun Twitter pribadinya, PT GSI yang dikaitkan dengan Luhut Binsar Panjaitan termasuk perusahaan skala kecil di bisnis PCR. Melainkan di sini ada Grup Bozowa yang memiliki hingga 33 lab PCR dan juga Dompet Duafa yang memiliki 40 outlet. Ngomong-ngomong soal bisnis PCR ya, Luhut kemarin saat di podcast Deddy Corbuzier juga kelihatan sangat gregetan sekali. Luhut mengatakan mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk menyumbang, tetapi malah kena bully juga. Ya memang sih kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik mengkait-kaitkan nama Luhut Binsar Panjaitan ke dalam bisnis PCR, di mana Luhut Binsar Panjaitan sangat berperan penting dalam pengendalian laju pandemi ini di Indonesia. Oleh karenanya, Luhut Binsar Panjaitan adalah termasuk orang yang sering diserang oleh yang tidak suka dengan Luhut Binsar Panjaitan. Padahal kerjanya sangat memuaskan di bawah kepemimpinan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Laju kasus pandemi ini terus turun dari waktu ke waktu. Terbukti sekarang Indonesia sudah menggelar berbagai macam event. Apalagi besok Indonesia menggelar acara World Superbike, yaitu balap internasional, tepatnya di sirkuit Mandalika. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukan Erick atau Luhut, akhirnya ketahuan pemain besar bisnis PCR. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tampil di acara podcast Deddy Corbuzier pada Rabu 10 November yang lalu. Dalam dialog itu, Deddy menanyakan beberapa hal, mulai dari situasi pandemi hingga bisnis tes PCR yang menyeret nama Luhut. Luhut terlihat tenang menjawab pertanyaan soal bisnis PCR. Luhut menjelaskan kalau PT Genomic Solidaritas Indonesia GSI didirikan bukan untuk mencari profit, melainkan membantu masalah kemanusiaan dalam hal penyediaan tes PCR. Dia juga tidak mendapat untung dari perusahaan itu. Keuntungan apa? Aku tuh keluar duit, katanya. Luhut bahkan mengadakan bahwa untuk memastikan tidak ada keuntungan yang ia dapat, dirinya bersedia diaudit agar soal ini tidak terus jadi polemik. Audit saja, saya juga suka kok diaudit, biar tidak ada dusta di antara kita, katanya. Luhut lalu menjelaskan kalau PT GSI awalnya didirikan untuk membantu pengadaan alat tes COVID yang lalu disumbangkan. Dia lalu melepas tanggung jawab di PT GSI dan menyerahkan ke anak buahnya untuk mengurus. Dalam pengembangan PT GSI, ujar Luhut, dirinya bahkan merokok kocek sendiri sampai miliaran rupiah. Duit saya itu nyumbang, Dad. Tapi yang dibuat tangan kiri diketahui tangan kanan itu nggak enak, katanya. Saya sudah ngerjain, nyumbang, dibully lagi. Jadi lengkaplah penderitaan itu, tambahnya. Diketahui juga tampak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyanjung pihak-pihak yang berkorban di masa pandemi ini sebagai pahlawan, sementara orang-orang yang memanfaatkan pandemi untuk mengeruk keuntungan pribadi disebutnya sebagai pengkhianat. Hal itu diucapkan Anies saat berbicara mengenai kepahlawanan di Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Anies menyampaikan, akibat pandemi ini, di Indonesia 2 tahun belakangan banyak bermunculan pahlawan mulai dari tenaga medis, petugas pemakaman, hingga petugas vaksin. Ia menyebut, orang-orang itu lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Hari ini kita menyaksikan keluarga kita diantar ke rumah sakit lalu kemudian pulang ke rumah. Selama prosesnya belum tentu mereka saling lihat wajah, tertutup masker, tertutup APD. Merekalah pahlawan kita, kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
Namun di sisi lain, ia mengatakan di masa pandemi ini juga ada orang-orang yang mencari keuntungan pribadi. Kelompok ini, kata Anies, adalah pengkhianat bangsa. Lihatlah penyelundup tabung oksigen, penimbun obat-obatan, itu adalah contoh orang yang mengkhianati bangsa, kemanusiaan. Pada masa perjuangan dulu kita juga ketemu tipe-tipe seperti itu, tapi kita tidak pernah memperingati mereka. Yang kita hormati adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan orang banyak, katanya. Anies sebelumnya berziarah ke makam pahlawan Muhammad Husni Tamrin di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ia bersama Badan Musyawarah Mufakat Masyarakat Betawi melakukan ziarah di momen Hari Pahlawan tersebut. Tadi pagi Pemprov DKI bersama dengan Bamus Betawi melakukan kegiatan ziarah di makam Muhammad Husni Tamrin, seorang pahlawan asal Betawi yang hidupnya dihibahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi di masa itu dan untuk ikhtiar Indonesia merdeka, ujarnya. Anies mengajak masyarakat untuk meneladani sikap pahlawan. Menurutnya, Jakarta adalah salah satu daerah yang memiliki banyak makam pahlawan. Diketahui bisnis tes polymerase chain reaction atau PCR menjamur di tengah pandemi ini. Perusahaan penyedia tes PCR ini menangguk keuntungan yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi yang diperoleh katadata.co.id, perusahaan besar tes PCR menjalankan skema bisnis kerjasama dengan pemerintah atau memberikan layanan umum secara mandiri. Dalam catatan katadata.co.id, ada 2 perusahaan besar yang menjalankan bisnis melalui skema kerjasama dengan pemerintah, yakni PT Daya Dinamika Sarana Medika dan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Adapun perusahaan-perusahaan besar tes PCR yang menyasar kalangan umum diantaranya Bunami Farmasi yang dikelola oleh PT Budi Nan Maju, Megah Farmasi, Swab Aja, dan Quick Test. Direktur Business Development di DSM Wahyu Prabowo mengakui sebagian besar klien mereka merupakan pemerintah. DSM semula dimiliki oleh Yayasan Dompet Duafa, tetapi mereka kemudian membuat entitas bisnis sendiri. Sejak awal pandemi pada Maret 2020, DSM diminta pemerintah untuk membantu dalam tes sampel pandemi ini. Awalnya, DSDM hanya memiliki 1 laboratorium yang terus berkembang hingga kini memiliki 7 laboratorium. Wahyu menggambarkan, pada saat kasus naik menjelang akhir 2020, DSM menerima sampel sekitar 65.000 per hari dari pemerintah. Mereka menerima sampel dari berbagai puskesmas. Jumlah tes sampel yang dikirim menyusut seiring dengan penurunan kasus pandemi ini. Kini jumlah tes sampel yang dikirim sekitar 4.500 per hari. Bagi kami, mengambil untung 45.000 saja sudah alhamdulillah. Kuota kami besar, jadi tetap untung, ujar Wahyu. Wahyu mengatakan selain DSDM, perusahaan tes PCR yang kerap bekerja sama dengan pemerintah adalah PT GSI. GSI tengah ramai diperbincangkan karena kedekatannya dengan 2 pejabat pemerintah, yakni Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Baik Luhut maupun Erick sudah membantah keras jika mereka mengambil keuntungan melalui bisnis tes PCR. PT GSI yang diinisiasi oleh perusahaan yang terkait dengan mereka, yakni PT Adaro Energi dan PT Toba Bumi Energi. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga memaparkan dari jumlah total tes PCR yang mencapai 28,4 juta, PT GSI hanya melakukan tes sebanyak 700.000. Jadi kalau dikatakan bermain kan lucu ya, 2,5% gitu. Kalau mencapai 30% hingga 50% itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main, ujarnya. Arya mengatakan, Yayasan Adaro yang dikaitkan dengan Erick Thohir hanya memegang saham 6% di GSI. Menurutnya, sangat minim perannya di tes PCR. Arya juga bilang sejak jadi Menteri, Erick Thohir tidak lagi aktif di urusan bisnis dan yayasan itu. Diketahui Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahian angkat bicara terkait nama keponakan mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala Erwin Aksa yang masuk dalam pusaran polemik bisnis polymerase chain reaction di Indonesia. Ferdinand mengatakan siapa saja berhak untuk menjalankan bisnis termasuk perusahaan grup Bosowa milik Erwin Aksa. Dia menuturkan berdasarkan daftar perusahaan penyedia jasa tes PCR yang beredar di media sosial, akhirnya terbukti siapa pemain besar dalam pusaran bisnis PCR. Penelusuran Kureta, ada 2 perusahaan yang memiliki puluhan outlet penyedia PCR. Diketahui grup Bosowa memiliki 33 lab dan Dompet Duafa memiliki 40 outlet. Ada tabel yang menunjukkan bahwa siapa-siapa saja pemain besar dalam bisnis PCR ini, salah satunya Erwin Aksa dalam grup Bosowa. Kemudian ada yang terafiliasi dengan Dompet Duafa dan lain-lain, kata Ferdinand dihubungi Kureta pada Kamis 11 November.
Sepanjang mengikuti aturan yang berlaku, lanjut dia, siapapun bisa menjalankan bisnis apa saja. Dalam persoalan bisnis PCR ini, dia menyayangkan adanya segelintir orang yang hanya berani menyerang Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Perusahaan tambang Luhut Panjaitan disebut-sebut memiliki saham di salah satu perusahaan penyedia PCR, yakni PT Gemonik Solidaritas Indonesia. Padahal kata Ferdinand Hutahian, GSI hanyalah perusahaan kecil dalam bisnis PCR di Indonesia. Sementara dua perusahaan yang memiliki lab besar tersebut tidak pernah diusik.